Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah habis sholat subuh duduk lagi depan televisi, nonton lagi acara kesayangan kita semua, belajar untuk perbaiki iman Islam, juga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki akhlak kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bersama saya Bui Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Ini ditunggu nih Pak Ustadz nih. Ya. Pagi ini temanya, jika lillah tak akan lelah. Nah ini temanya nih. Jika lillah itu maksudnya jika segala sesuatu dikerjakan lillahi ta'ala karena Allah, maka insya Allah tidak akan terasa lelah Pak Ustadz. Ya. Kurang lebih begitu. Silahkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita bagus sekali, bagus sekali. Jika lillah tak akan lelah. Jika semua pekerjaan itu diserahkan pada Allah Ta'ala, hasilnya itu bagaimana? Mau cocok dengan keinginan atau nafsu kita, atau mau tidak cocok dengan nafsu kita serahkan sama Allah Ta'ala. Ya, tak akan lelah. Tak akan lelah itu maksudnya tidak, kalau orang Jawa tidak ngoyo ya, tidak menjadi target utama, bahwa sebenarnya yang nomor satu itu adalah yang nomor satu itu adalah pekerjaannya, usahanya, ikhtiarnya. Ya. Kenapa? Itu yang kita utamakan tetap seperti itu. Satu, memang Allah menyuruh. Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi sudah dijelaskan kalau kita sebagai seorang muslim sudah sholat, ya kita harus bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Itu jelas, itu pekerjaan itu harus kita kerjakan dan menjadi wajib sebagai seorang laki-laki khususnya itu untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang bagaimana lagi, hasilnya serahkan sama Allah. Nah, kalau kita itu melakukan suatu pekerjaan atau kita memang mendapatkan ujian, tidak usah emosional, tidak usah marah-marah, ya, tidak usah emosional, tidak usah marah-marah. Kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara baik itu ya wasyawirhum fil amri. Jadi istilahnya musyawarah dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara syariat Islam. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menceritakan salah satunya juga dalam Quran. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kita harus tahu bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau Allah sudah menceritakan seperti itu kepada Rasulullah Muhammad SAW di ayat tersebut, di surat tersebut, di balik kesulitan ada kemudahan, berarti Nabi pun dijamin kesulitan beliau itu ada kemudahannya. Dan ini diulang 2 kali. Bahwasanya Allah itu meyakinkan bahwa memang betul di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kita sebagai seorang manusia tidak usah merasa kalau kita itu bisa melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaan itu diberikan Allah kepada kita, jangan merasa bisa. Karena kalau merasa bisa ini termasuk itu ada unsur ujub, ada unsur sombong, ya, unsur riya dan sebagainya ini. Ini harus kita belajar untuk kita hilangkan. Karena kalau kita itu masuk ke arah sombong, salah kita berarti kita itu menuhankan cara kita, menuhankan cara berpikir kita. Jangan ya. Karena memang diceritakan oleh Allah Ta'ala, ma'asyabaka min hasanati faminallah. Jadi apa saja nikmat yang kita terima nih, semuanya dari sisi Allah, bukan karena hebatnya kita. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena titel kita, bukan karena dakwah-dakwah kita. Enggak, semuanya itu karena Allah. Kita harus belajar. Mudah-mudahan kalau memang kita mengerjakan sesuatu tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, gak usah marah. Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Kali yang tidak cocok itu yang terbaik untuk kita saat ini. Tetap ikhtiar yang baik. Kalaupun itu nanti ikhtiar 2 kali, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan merasa sombong. Itu dikabulkan karena Allah Ta'ala, karena memang Allah memberikan kepada kita. Kita harus paham, semua yang enak-enak itu adalah dari Allah. Semua yang tidak enak itu yang kita terima dari ikhtiar kita juga dari Allah. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada.
Senantiasa kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, serahkan sama Allah Ta'ala, biar kita tidak stres. Betul. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Allahu a'lam. Wallahu alam. Tuh, jikalau sesuatu pekerjaan atau apapun yang kita lakukan itu karena Allah, insya Allah tenang Pak Ustadz ya. Insya Karena kita sudah tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan Iya, hambanya. betul, Jadi pasti Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi semangat. Nah, itu. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, pagi hari ini setelah kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu tentang tema kita, jika lillah tak akan lelah. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz tamu kita. Silakan Ustadz Zaki Muhammad. Mohon izin Bang Bobi, Pak Silakan Kiai. Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana. Beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang baik hati, ya. Jadi rumus dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia itu simple. Bang Bobi, ingat matematika ada rumusnya. Ada. Ternyata mencapai kebahagiaan pasti ada rumusnya. Rumusnya juga. Apa rumusnya? Hati yakin kepada Allah. Hati yakin kepada Allah. Kalau hati kita yakin kepada Allah, maka hidup akan yakin bahagia, yakin selamat. Tetapi kalau kurang yakin kepada Allah, maka kurang bahagia, kurang selamat. Yang parah Bang Bobi, tidak yakin, tidak bahagia, dan tidak akan selamat. Dan sebaik-baiknya kebahagiaan dan keselamatan itu adalah ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan pujian daripada makhluk. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini komitmen, ini kejujuran. Sesungguhnya salat saya yang wajib ataupun yang sunnah, ibadah saya dengan segala pertanggungjawabannya, bahkan kematian saya dengan segala amal yang akan saya bawa, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuat hati kita lelah karena kita beribadah, melakukan kebaikan bergantung pada pujian makhluk. Nah, ini bahaya Bang Bobi. Sholat hanya ingin dibilang soleh dan soleha. Iya. Sedekah hanya untuk pencitraan. Iya, itu dia. Dan yang paling bahaya, ilusi ilmu. Merasa punya ilmu, tetapi dia merasa hebat. Dan ini menjadi sebuah maksiat. Baik pemirsa, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Haji Markum, dompetnya ketinggalan Bang Bobi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu Pak Ustadz, sini kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit. Aduh. Luar biasa tadi itu ya. Jika Gimana, orang Bang Bobi? itu lelah Nah. ketika ibadah dalam arti melakukan pekerjaan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Berarti memang ada hal yang tadi Pak Ustadz bilang, ada Betul. ilusi ilmu di situ. Betul. Karena Jadi ada gini, kesombongan. mungkin gini kita Bang Bobi ya, dalam kehidupan kita mungkin kita tidak menuhankan berhala. Kita tidak menuhankan berhala, tetapi Secara langsungnya. secara enggak? langsungnya. Nah. Cuma terkadang kita tidak sadar kalau kita menuhankan pujian, Ya. Itu dia. menuhankan penampilan, Menuhankan ilmunya. menuhankan ilmu, akhirnya ilusi ilmu. Nah, tidak jadi manfaat, betul nggak? Betul. Karena kalau orang udah ilusi ilmu, kalau berdebat lihat, dia selalu menonjolkan kalau dirinya paling hebat. Nah, itu dia. Padahal ilmu itu adalah pemandu amal, Bang Bobi. Itu syirik tanpa Benar, pikir. nah. Syirik yang tidak Syirik yang tampak. tidak tampak. Tapi tetap Tidak tampak. syirik Betul. namanya. Menuhankan kecerdasannya sendiri. Betul, itu nggak boleh Bang Berargumen Bobi. orang lain. Hati-hati ya. Nah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Siap, Bang Luar Bobi. biasa sekali. Mudah-mudahan ini jadi pemahaman untuk kita semua bisa introspeksi lagi. Selalu jikalau kita lelah ingat kepada Allah, mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah.
Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama, habis itu narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini adalah seorang wanita